Tanggal 1 Maret tahun 1949, pagi hari, serangan secara besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Divisi 3 GM3 dimulai. Dengan fokus serangan adalah ibu kota Republik yakni kota Yogyakarta, serta koar besaran oleh pasukan Brigade 10 yang diperkuat dengan 1 batalion dari Brigade 9, sedangkan serangan terhadap pertahanan Belanda di Magelang dan penghadangan di jalur Magelang kota di sekitar Yogyakarta, terutama Magelang, sesuai instruksi rahasia yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi 3 GM3 Kolonel Bambang Sugeng kepada Komandan Wehkreis 1, Letkol Bahrun dan Komandan Wehkreis 2 Letkol Sarbini. Pada saat yang bersamaan, serangan juga dilakukan di wilayah Divisi 2 GM2 dengan fokus penyerangan adalah kota Surakarta, guna mengikat tentara Belanda dalam pertempuran agar tidak dapat mengirimkan bantuan ke Yogyakarta. Pos komando ditempatkan di Desa Muto. Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan telah merayap mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam kota. Pagi hari sekitar pukul 6, sewaktu sirene dibunyikan, serangan segera dilancarkan ke segala penjuru kota. Dalam penyerangan ini Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro, sektor timur dipimpin Vence Sumual, sektor selatan dan timur dipimpin Mayor Sarjono, sektor utara oleh Mayor Kusno, sedangkan untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam, tepat pukul 12 siang, sebagaimana yang telah ditentukan semula, seluruh pasukan TNI mundur. Serangan terhadap kota Surakarta yang juga dilakukan secara besar-besaran dapat menahan Belanda di Surakarta sehingga tidak dapat mengirim bantuan dari Surakarta ke Yogyakarta, yang sedang diserang secara besar-besaran di Yogyakarta. Yang dilakukan oleh Brigade 9, hanya dapat memperlambat gerak pasukan bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta. Tentara Belanda dari Magelang dapat menerobos hadangan gerilyawan Republik, dan sampai di Yogyakarta sekitar pukul 11. Alexander Andreas Maramis, yang berkedudukan di New Delhi menggambarkan betapa gembiranya mereka mendengar siaran radio yang ditangkap dari Burma, mengenai serangan besar-besaran Tentara Nasional Republik Indonesia terhadap Belanda. Berita tersebut menjadi topik utama di berbagai media cetak yang terbit di India. Hal ini diungkapkan oleh Maramis kepada Dr. Huta Galung, ketika bertemu pada tahun 1950 di Pulau Mas, Jakarta. Serangan umum tanggal 1 Maret mampu menguatkan posisi tawar dari Republik Indonesia, sekaligus mempermalukan Belanda yang telah mengklaim bahwa RI sudah lemah. Tak lama setelah serangan umum tanggal 1 Maret terjadi serangan umum Surakarta yang menjadi salah satu keberhasilan pejuang RI yang paling gemilang karena membuktikan kepada Belanda bahwa gerilya bukan saja mampu melakukan penyergapan atau sabotase, tetapi juga mampu melakukan serangan secara frontal ke tengah kota Solo yang dipertahankan dengan pasukan kavaleri, persenjataan berat, artileri, pasukan infanteri dan komando yang tangguh. Serangan umum Solo inilah yang menyegel nasib Hindia Belanda untuk selamanya.